Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ismaili SEMM. Saya merupakan dosen tetap pada program studi D3 Keuangan dan Perbankan, Fakultas Hukum, Ilmu Administrasi dan Ekonomi dengan NIDN 1331126901. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja yang merupakan bagian dari bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, sertifikasi dosen khususnya dalam aspek pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar keilmuan yang memiliki bobot 3 SKS dan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester. Pelaksanaan perkuliahan terdiri dari 14 kali pertemuan materi pembelajaran dan 1 kali ujian tengah semester atau UTS serta 1 kali ujian akhir semester UAS sebagai bentuk evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa. Indikator perkuliahan mata kuliah ini yakni 1 kontrak kuliah atau introduction. Yang kedua membahas tentang bauran pemasaran. Kemudian konsep pemasaran konvensional dan konsep pemasaran syariah. Selanjutnya mengukur tingkat kepuasan nasabah dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah. Dan selanjutnya di pertemuan kelima kita membahas tentang perilaku nasabah. Selanjutnya tentang market share dan pertemuan yang ketujuh adalah dengan produk jasa dan pengembangannya. Kemudian yang kedelapan adalah strategi relationship. Kemudian pertemuan yang 9 kita membahas tentang sistem komunikasi dalam ilmu pemasaran jasa, dan pertemuan yang ke-10 adalah membahas tentang sistem promosi. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang komponen-komponen dasar tentang nasabah dan komplain nasabah. Kemudian yang ke-12 adalah studi kelayakan bisnis nasabah dalam mengusulkan pembiayaan. Kemudian yang ke-13 adalah peluang dan tantangan pemasaran. Kemudian di pertemuan ke-14 kita akan membahas segmentasi pasar dan positioning. Demikianlah proses singkat pembahasan materi pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya. Nah, insya Allah pada hari ini semuanya sehat walafiat ya. Dalam proses perkuliahan diharapkan semuanya bersemangat ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang marketing mix dalam pemasaran jasa perbankan ya. Nah, di awal pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep pemasaran ya. Konsep pemasaran jasa mungkin anak-anak sudah memahami latar belakang atau ruang lingkup daripada pemasaran itu sendiri ya. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Apa itu pemasaran? Kan? Minggu lalu sudah kita bahas. Ya, ada nggak? Ya, silakan. Apa itu? Pemasaran jasa perbankan merupakan proses manajemen yang dirancang untuk menciptakan, menawarkan, mempertukarkan produk jasa bank seperti tabungan, kredit, atau pembiayaan pada bank syariah, dan layanan transfer atau jasa perbankan lainnya yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nasabah sebagai yang diharapkan. Ya, bagus ya. Nah,
Jadi kita harus bisa memahami bahwa pemasaran itu ada dua produk. Yang pertama adalah produk berwujud, yang kedua adalah produk jasa. Nah ini dua produk ini itu harus dijalankan satu program pemasaran. Nah, namun yang perlu kita ingatkan adalah ada nggak perbedaan antara program pemasaran pada produk berwujud dengan produk jasa ini sendiri ya. Nah itu bisa kita lihat dari bauran pemasaran ya. Dari bauran pemasaran itu jelas bahwa pada produk berwujud terdiri dari berapa P? Ada 4 P ya. Nah 4 P tersebut elemen-elemennya apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ada produk, ada people, ada promotion, dan ada processor. Ya, ada place. Nah itu dalam produk berwujud ya. Yang pertama sekali adalah ada produk. Nah ini dalam pemasaran produk berwujud itu bisa kita lihat produk ini bisa kita raba ya. Bisa kita raba, bisa kita lihat dan bisa langsung mengetahui bagaimana kualitasnya. Nah kemudian ada harga nantinya ya. Price itu adalah harga. Harga itu standar atau nilai dari sebuah produk ya. Kemudian ada promosi itu adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan produk pada khalayak ramai. Dan yang keempat tadi disebutkan ada place. Place adalah tempat, penempatan atau positioning daripada satu produk di dalam pasar. Nah kalau seandainya pada pemasaran jasa itu ada penambahan daripada variabelnya ya. Nah ada penambahan variabelnya di sini disebutkan ada 4P ya. Ada 4P daripada bauran marketing mix. Nah ada di sini sampai dengan kalau produk berwujud 4P, kalau produk jasa itu ada 7 ya. Nah siapa yang bisa menjawab? Ada 4P pada produk jasa. Siapa yang bisa menjawab tadi? Ijuan bisa menjawab? Ijuan? Ada 7P pada produk jasa. Oh, ya, silakan lagi. Ada produk Pak, ada price, ada promotion, ya. Ada sales, ada people, ada proses dan physical evidence. Nah, untuk apa di situ ada people, ditambah dengan people. Beda lagi dengan produk berwujud tadi ya. Ada people. People apa itu? Unsur manusia. Dikarenakan pada produk jasa ini ya, itu lebih ditonjolkan kepada pelayanannya di sini ya. Kita lihat di sini ada dalam menyelenggarakan perbankan ini sangat menentukan terhadap kualitas pelayanan. Jadi people ini adalah orang ya atau unsur atau petugas bank yang memberikan pelayanan kepada nasabah ya. Nah makanya di sini berperan. Kemudian yang kedua kita lihat ada proses ya. Ada proses ini mencakup seluruh tahap prosedur pelayanan, administrasi dan lain sebagainya. Ini disebut dengan proses. Kemudian ada physical evidence. Di sini lebih menunjuk pada fasilitas yang diselenggarakan oleh produk jasa ya atau organisasi jasa kepada ya pelanggan atau nasabah ya. Nah, jadi 7 elemen marketing mix ini itu adalah merupakan salah satu program yang diterapkan dalam pemasaran jasa perbankan ya. Nah, sudah dipahami kan? Ini semuanya dari pernah nggak selama ini merasakan jasa daripada perbankan? Ada nggak? Selama ini di mana semuanya menabung? Di bank. Tentu saja kita sudah merasakan bagaimana 4P ini yang diselenggarakan oleh jasa perbankan, mulai dari produk tadi ya, kemudian price. Kalau dalam produk jasa price itu dikategorikan kemana? Kalau seandainya produk berwujud ini meja, ini harga meja ini berapa? Benar ya? Nah ada standar langsung. Kalau seandainya pemasaran jasa itu melalui tarif atau nilai ya. Nah jadi kan biasanya bisa melihat
sebuah bank, ya. Nah, selanjutnya sudah dipahami nih elemen-elemen atau variabel daripada 4D produk jasa, ya. Kalau kita tanyakan kembali, bisa dipahami tidak? Bisa ya. Per variabel tersebut harus bisa diuraikan, dan jika perlu, ya semuanya harus bisa memberikan contoh, ya. Nah, kalau seandainya sudah, sekarang kita lanjutkan ke sistem pemasaran. Sistem pemasaran, ya. Nah, di awal di konsep pemasaran pertemuan pertama saya sudah jelaskan juga konsep pemasaran, ya. Nah, itu bisa kita lihat daripada mekanisme mengatur, mengelola dan lain sebagainya, itu merupakan suatu sistem yang terpadu dan menjadi satu nantinya, ya, yaitu menjalankan program pemasaran, ya. Ini secara umum saya mau mendengarkan dari anak-anak sekalian untuk bisa menggambarkan tentang sistem pemasaran. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Hafiz, siapa namanya? Khairan Hafizah, silakan. Baik, sistem pemasaran adalah merupakan mekanisme yang mengatur dan mengelola semua elemen untuk memenuhi kebutuhan pasar. Bagus. Sistem pemasaran mencakup semua elemen mulai dari ribet pasar, riset pasar, dan mengembangkan produk, penetapan harga, promosi hingga saluran distribusi. Nah, di situ mencakup semua elemen-elemen yang tadinya sudah kita jelaskan bahwasanya semua elemen itu berfungsi. Ya, kita kan bisa merasakan selama ini bagaimana pelayanan yang diberikan oleh jasa perbankan, mulai dari kita sebagai nasabah penabung, ya. Nah, kemudian kita juga sebagai nasabah pinjaman, ya. Nah, mulai dari pertama kita dilayani untuk membuka tabungan sampai dengan nantinya kita menarik saldo dan mengakhiri daripada tabungan itu sendiri, nantinya semuanya membutuhkan suatu riset, ya, riset daripada nasabah ini merasa puas atau tidak merasa puas. Nah, biasanya ini keluhan-keluhan daripada nasabah di lapangan, ya, itu sangat penting harus diketahui oleh si penyelenggara jasa. Kenapa demikian? Karena pada saat nanti ditemukan ada berapa permasalahan daripada keluhan nasabah ini, di situ si penyelenggara jasa harus mampu untuk mengembangkan kembali, ya, kemudian untuk meningkatkan kembali kualitas pelayanan dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kepuasan daripada nasabah, ya. Nah, kenapa demikian? Kalau seandainya produk berwujud, kita kan bisa melihat ini, bisa melihat langsung gimana kualitasnya, ya. Apakah kualitasnya daripada menggunakan produk yang utama, ya, yang produknya nanti bisa tahan lama dan lain sebagainya, itu bisa kita langsung melihat meraba daripada kualitas produk. Tapi kalau seandainya produk jasa ini kan yang dirasakan oleh nasabah ini adalah, ya, tingkat pelayanan yang diberikan oleh sebuah jasa perbankan, ya. Nanti adik-adik juga pada saat menjadi seorang karyawan bank itu harus mampu, ya, harus mampu menyelenggarakan sebuah jasa yang nantinya jasa yang diberikan kepada nasabah ini adalah puas, ya. Nah, kalau seandainya produk berwujud tadinya kualitas daripada sebuah produk ini kan bisa kita lihat, ya. Kalau produk jasa itu dirasakan dan langsung didapatkan pada saat diselenggarakan, ya. Jadi seperti itu ada deh. Mungkin ada pertanyaan tentang kualitas daripada produk jasa oleh produk berwujud oleh, ya. Pak. Ya, silakan. Kira mau ditanyakan apa? Jadi Pak, kalau dari segi produk yang berwujud kita bisa lihat Pak kualitasnya. Tapi kalau dari produk jasa kita lihat kualitasnya dari mana Pak? Nah, bagus sekali pertanyaannya, ya. Tangan dulu.
Ya seperti ini yang saya harapkan dari anak saya supaya bisa ya bertanya lebih lanjut ya, walaupun sudah dipahami saya kira, tapi lebih bagus kita akan menjelaskan beberapa statement yang bisa menguatkan daripada apa tadi, kualitas ya, kualitas. Nah, kualitas dari produk terujuk, nah itu bisa kita lihat secara langsung ya. Pada saat ada misalnya membeli baju ya di sebuah supermarket, itu bisa dilihat ini bahannya dari apa ya, cara prosesnya, benangnya dan lain sebagainya bisa langsung dilihat. Tapi ya kalau seandainya produk jasa ini sulit untuk diketahui. Nah, bagaimana caranya, pertanyaan tadi ya, bagaimana kita melihat sebuah kualitas pada produk jasa, apalagi jasa bank ya. Nah, pada jasa bank, kualitas yang harus kita nilai yang pertama adalah jamin. Nah, anak-anak sekalian, jadi seperti itu ya dalam melihat ya kualitas daripada produk jasa ya. Jadi kita bisa membandingkan nanti antara produk terujuk dan produk jasa ya. Selama ini dalam praktek sehari-hari pernah nggak membandingkan antara produk terujuk dengan produk jasa? Kan sering ketemu ya dalam kegiatan sehari-hari, apalagi ini dari mahasiswa fakultas ekonomi sering mengamati ya keadaan pasar ya, baik itu penjualan produk terujuk maupun produk jasa ya, sering dilihat dan nantinya kita bisa merasakan sendiri bagaimana, seperti misalnya jasa dokter ya, jasa ya notaris dan lain sebagainya, itu kita lihat dari jaminan ya. Makanya saya mengatakan pertanyaan tadi bagus ya, produk jasa itu dilihat dari jaminannya sejauh mana ya, jaminan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan jasa. Nah, itu merupakan salah satu penentu ya ketertarikan daripada ya konsumen atau nasabah itu sendiri ya. Nah, kita sudah membahas tadi tentang sistem pemasaran. Itu adalah terdiri dari beberapa rangkaian yang akan menyatu menjadi suatu sistem yang terpadu untuk menjalankan suatu program pemasaran ya. Nah, dari semuanya kita bisa nggak merangkum tentang materi sistem pemasaran ini secara keseluruhan? Siapa yang bisa? Ya, Ibu Rajini, silakan. Jadi yang dapat kita rangkum dari sistem pemasaran tersebut, sistem pemasaran jasa, yaitu kita dapat mengetahui bahwa sistem pemasaran jasa ini dapat membantu bisnis menganalisis peluang besar dan dapat membantu kita merancang layanan yang responsif dan dapat menguasai posisi. Bagus ya. Jadi kita sudah bisa merangkum ya sistem pemasaran, mulai daripada riset pasar, pengembangan produk, penetapan harga, promosi dan sebagainya, yang nantinya akan menjadi sebuah sistem yang bisa diterapkan dalam kegiatan pemasaran. Oke ya, rangkuman yang tadi itu bisa membuka wawasan bagi anak-anak sekalian untuk ya mengembangkan suatu materi ya, tidak hanya di kelas ini saja ya, ketemu di lapangan atau nanti melaksanakan suatu tindakan di lapangan itu bisa membandingkan ya daripada sistem pemasaran produk jasa ini sendiri. Nah, kalau begitu kita lanjutkan ke ya materi manfaat sistem pemasaran ya. Ada yang pernah mendengarkan ya, misalkan ada modifikasi produk ya. Apa itu modifikasi produk? Ya, memodifikasi produk artinya produk yang sudah ketinggalan zaman, nah itu kita kembangkan, kita modifikasi kembali untuk meningkatkan daya tarik daripada konsumen atau nasabah. Jadi bank juga perlu dilakukannya ya. Misalkan ya ada gagasan yang
baik perlu dicetuskan dalam pemasaran produk jasa perbankan. Ya, contoh salah satu bisa kita lihat itu ada tabungan-tabungan yang nantinya ada diperuntukkan hadiah-hadiah kepada nasabah. Nah ini juga untuk meningkatkan daya tarik, ya, meningkatkan daya tarik daripada nasabah untuk memanfaatkan jasa penyelenggara pelayanan pada jasa bank. Ya, nah biasanya kalau seandainya nasabah itu kan lebih senang kepada yang ada bonus, hadiah dan lain sebagainya, ya, itu sangat membantu sekali dalam sistem pemasaran. Makanya salah satu poin daripada kegiatan sistem pemasaran ini perlu dilaksanakan, salah satunya adalah mengembangkan gagasan yang baik dalam kegiatan pemasaran. Nah selanjutnya kita lihat mengukur kemajuan. Ya, nah mengukur kemajuan pemasaran ini bisa kita menilai daripada indikator yang mendukung, yang meningkatkan kinerja daripada program pemasaran itu sendiri. Ya, jadi kita lihat sejauh mana selama ini kegiatan-kegiatan pemasaran itu ya sudah mencapai ya satu program yang baik atau bisa ya diketahui oleh konsumen bahwasanya ada beberapa ukuran atau nilai daripada produk-produk jasa itu sudah dikembangkan. Karena melalui ukuran tadi itu perlu dilakukan suatu pengembangan atau kemajuan yang lebih baik sehingga apa yang dirasakan oleh konsumen nantinya meningkat. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat menjaga akuntabilitas. Ya, jadi kegiatan program pemasaran itu juga harus ada tanggung jawabnya. Ya, misalkan ada yang sering selama ini berhubungan dengan COD atau ya penjualan secara online, ya. Ada nggak merasa selama ini pernah dikecewakan oleh si penjual dalam kegiatan penjualan secara online? Ya, ada ya. Contoh misalnya. Contohnya ada kita pesan suatu barang Pak di sebuah e-commerce, tapi barang yang kita inginkan tidak sesuai dengan produk yang tertera pada keranjang beli mereka mungkin Pak. Ya, nah benar ya. Jadi kita selaku seorang konsumen itu ya perlu ya menilai juga sejauh mana akuntabilitas daripada perjanjian yang kita laksanakan ya sebelum kita memutuskan untuk membeli, ya. Sebelum kita memesan satu barang kita kan ada perjanjian terlebih dahulu ya antara si penjual dengan kita sebagai konsumen. Baik itu dari segi harganya, produknya, kualitas dan lain sebagainya, ya. Nah pada saat produk tersebut sampai ke tangan konsumen itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah itu artinya letak daripada tanggung jawab seorang penjual itu belum bisa menjaga akuntabilitas dengan baik, ya. Jadi perlu diperhatikan oleh adik-adik, ya. Apakah itu ya suku bunga yang diberikan pada tabungan masyarakat atau tingkat bunga yang diberlakukan untuk nasabah ya peminjam atau yang kita salurkan utangnya, ya. Jadi nanti nasabah ini bisa menilai, bisa melihat sejauh mana ya tarif yang diberlakukan tersebut sudah dapat dijangkau oleh nasabah, ya. Nah kemudian kita lihat komponen-komponen sistem pemasaran. Jadi salah satunya ada pasar. Kalau tidak ada pasar, ya apa artinya pasar tadi? Ya, pasar tempat bertemunya si pembeli dengan penjual dimanapun, ya. Di sini pun bisa terdapat pasar kalau seandainya ada pembeli dan ada penjual, ya. Itu dalam pemasaran harus ada pasar. Kemudian ada penawaran. Siapa yang melaksanakan kegiatan penawaran ini? Penawaran penjual atau produsen, ya. Ya, penjual atau produsen ini menawarkan barang sesuai dengan kebutuhan daripada konsumen. Kalau seandainya pemasaran jasa perbankan, ya
ya produk jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nah kemudian kita lihat retensi, mempertahankan pelanggan. Nah ini upaya mempertahankan pelanggan dalam kegiatan pemasaran ini sangat penting sekali ya Dek. Kenapa? Karena pelanggan ini kan orang-orang yang kita yang sudah memberikan suatu manfaat kepada usaha kita sendiri ya. Karena pelanggan ini sudah memanfaatkan ya jasa atau sudah membeli pada produk tersebut lebih daripada 4 kali. Jadi pelanggan tersebut itu sudah diteruskan oleh suatu si penyelenggara jasa. Kemudian ada CRM, Customer Relation Management. Siapa dia? Itu penghubung atau relationship adalah orang yang menyampaikan keunggulan produk kita ini kepada nasabah. Dalam hal itu perlu karena peran daripada CRM ini itu merupakan faktor penting ya. Dan yang terakhir adalah fasilitas digital. Itu perlu ya bagi masyarakat kita semuanya perlu ya cepat, jelas ya. Kemudian mengawasi beberapa indikator atau kesalahan dalam kegiatan pemasaran jasa. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah membahas tentang marketing mix ya. Marketing mix adalah bauran pemasaran. Yang kita bahas di sini itu adalah bauran pemasaran produk jasa perbankan. Ya, insyaallah minggu depan kita bertemu lagi ya. Nantinya seperti biasa dan pada jadwal seperti biasa yang kita laksanakan perkuliahan ya. Semoga sehat walafiat. Hari ini saya mengucapkan ya dengan akhir kata saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.